Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya semangat belajar dari rumah. Pada hari ini kita masih belajar di tema 3, subtema 3, masuk pembelajaran 1. Materinya adalah perubahan wujud benda dan satuan berat baku. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pagi hari ini kita mengulang kembali atau mengingat kembali pembelajaran yang lalu tentang wujud benda. Masih ingat kan wujud benda itu apa saja? Yang pertama ada benda padat, kemudian ada benda cair, kemudian ada benda gas. Nah, ini adalah wujud benda. Benda padat, benda cair, benda gas. Contoh dari benda padat, Bu Riwa mengingatkan kembali dari pembelajaran sebelumnya. Contoh benda padat itu ada apa saja? Contohnya ada batu, ada kayu, ada buku, ada pensil, ada kaca. Banyak sekali contoh benda padat di sekitar kalian ini, di dalam ruangan ini. Selain 5 yang Bu Riwa sebutkan tadi, ada buku hapus, ada kapur tulis, papan tulis, itu juga termasuk benda padat. Nah, benda cair sekarang. Apa contohnya benda cair? Benda cair ada bensin. Di dalam dirijen ini ada bensin. Nah, bensin itu termasuk benda cair. Kemudian ada madu, ada kecap, ada susu, ada air. Ini semua adalah benda cair. Jadi benda cair itu ciri-cirinya adalah dapat apa? Ciri-cirinya menempati tempat ya, menempati ruang. Kalau dituang gitu sesuai dengan wadahnya, itu adalah benda cair. Kemudian ada benda gas. Contohnya masih ingat? Contoh benda gas ada udara. Kalau kalian meniup balon, balonnya dapat bergelembung. Di dalamnya berisi udara, namanya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu adalah udara. Kemudian ada gas. Kalau kalian melihat tabung di rumah, di dalam tabung itu berisi gas. Yang kadang ada banyak musibah, gas meledak. Nah, itu termasuk benda gas. Kemudian ada asap, ini juga gas. Dan angin. Ini termasuk gas. Ini dapat kita rasakan sekarang ya, anginnya sangat segar karena pada musim kemarau banyak angin bertiup. Nah, ini semua adalah contoh benda gas. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, benda itu dapat berubah wujud ternyata. Berubah wujudnya dari apa? Misalnya kita tahu bahwa benda itu kan ada 3, benda padat, benda cair, benda gas. Ini dapat berubah wujud. Berubah wujud benda padat ke cair, namanya mencair. Kemudian ada cair ke padat, namanya membeku. Kemudian ada cair menjadi gas, ya, namanya menguap. Dan sebaliknya, dari benda gas ke benda cair namanya mengembun. Dari padat ke gas namanya menyublim. Dan dari gas ke padat namanya mengkristal. Ini adalah perubahan wujud benda.
Nah, pada pagi hari ini kita hanya belajar tentang dua perubahan wujud. Perubahan wujud dari benda padat ke benda cair, ya, mencair. Kemudian dari benda cair menjadi padat, namanya membeku. Untuk perubahan wujud benda yang lain kita akan belajar di pembelajaran selanjutnya. Peristiwa benda yang mencair yang bagaimana bisa dilihat ya. Ini adalah contoh-contoh benda padat. Ada lilin, ada es krim, ada es batu, ada mentega. Ini semua adalah benda padat. Benda padat ini dia akan mencair apabila dipanaskan atau terkena panas, atau dibiarkan di tempat terbuka kena panas matahari. Otomatis benda padat tersebut akan mencairlah. Perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair itu namanya mencair. Nah, peristiwa benda yang membeku bagaimana? Peristiwa benda yang membeku adalah dari benda cair seperti ini ya. Benda cair ada sirup, air, ada susu, ada madu. Ini adalah contoh benda cair. Dia dapat menjadi padat atau menjadi beku, padat apabila jika didinginkan atau dibekukan. Bisa dibekukan di dalam freezer, contohnya misalnya air. Apabila dia ditaruh di dalam freezer, maka dia akan menjadi padat. Peristiwa yang seperti ini dari benda cair, dia akan menjadi padat, namanya membeku. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa benda padat dapat berubah wujud menjadi cair apabila terkena panas. Peristiwa itu disebut dengan mencair, meleleh, atau melebur. Benda cair dapat berubah wujud menjadi padat apabila didinginkan. Peristiwa itu disebut dengan membeku. Nah, pertanyaan Ibu Riwa, pernahkah kalian makan coklat? Tentunya pernah ya, makan coklat ya. Coklat itu ternyata juga bisa mencair apabila terkena panas. Apabila dibiarkan di tempat terbuka, ya, coklat tersebut ternyata bisa mencair. Nah, atau meleleh, gitu ya. Coklatnya menjadi tidak beku. Nah, pernahkah kalian mengamati atau melihat tulisan berat coklat tersebut? Di dalam bungkus coklat itu ada tulisan beratnya. Seperti contoh di coklat Bima, ada tulisan beratnya 50 G. G ini adalah gram. Gram adalah satuan berat baku. Nah, kita hari ini belajar tentang satuan berat baku, yaitu gram. Coba bandingkan dengan coklat punya Ardi. Ada tulisan beratnya 100 gram. Dan bandingkan dengan coklat Cinta, tulisannya 150 gram. Coklat Bima, coklat Ardi, coklat Cinta, beratnya berbeda-beda. Nah, coklat milik siapa yang paling berat? Tentunya yang punya Cinta, karena beratnya 150 gram. Nanti kalian bisa mengamati di rumah ya, saat makan sesuatu apa yang ada tulisannya gram, itu berarti beratnya. Kita sekarang mengenal satuan berat baku, yaitu gram. Satuan berat itu banyak sekali ragamnya, tapi yang baku yang sering kita mendengar itu ada gram. Perhatikan berat buah pada timbangan di samping. Di samping sudah ada dua macam buah yang ditimbang. Ada buah stroberi besar ya, ini beratnya 1000 gram. Kemudian ada buah anggur hijau, beratnya 800 gram. Nah, berapa gram berat semua buah tersebut?
jika ada soal seperti ini, berarti kalian cukup menjumlahkan saja. Di sini 1000 gram ditambah 800 gram. Berapa jawabannya? 1800 gram. Buah manakah yang timbangannya paling berat? Yang paling berat tentunya stroberi, karena beratnya ini 1000 gram. Jadi kalian bisa tahu sekarang bahwa gram itu adalah satuan berat. Ya, sekarang kalian tahu kan bahwa gram itu termasuk satuan berat baku. Satuan berat baku ada yang lain selain gram, ada ons, ada kilogram yang sering kalian dengar. Nanti kita akan belajar satuan berat yang lain pada pembelajaran berikutnya. Ya, sekarang bukalah buku siswa halaman 126. Kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 di bukumu tugas. Bu Riwa akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan selalu menjaga kesehatan. Sampai di sini, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.